Banyak banget ini menstruasi. Kalau butuh kalian maaf, kalau butuh kalian harus bikin kayak ginian. Jadi siklus endometrium itu ada menstruasi, proliferasi, sama ada sekresi. Terus kalau siklus yang ovariumnya itu ada folikulogenesis, ovulasi, sama luteal. Kalau kayak gini kita bisa lihat berapa gitu harinya. Nah, kita pertama ngejelasin tentang, langsung aja deh, siklus ovarium dulu. Siklus ovarium itu apa? Siklus yang berada di ovarium. Jadi untuk siklus menstruasi itu dia itu ada dua yang bekerjanya. Yang satu di siklus ovarium, yang ini sama satunya endometrium. Nah, yang pertama kita bahas dari sini ya. Kita tuh punya bakal yang namanya itu sel yang oogonium. Oogonium ini akan bermitosis menjadi oosit sekunder, primer, oosit primer. Nah, primer ini dia itu akan bertambah dengan sel granula yang udah ada di situ. Jadilah sel primordial. Sel primordial ini tidak menghasilkan hormon ataupun tidak menggunakan hormon untuk bertambah. Nah, untuk menambah diri dia itu akan lama-kelamaan si granular ini bakalan memadat. Nah, pemadatan ini nanti akan menghasilkan terbentuknya juga si sel TK. Jadi jadilah dia kalau di sini adalah folikel primer. Nah, selanjutnya ada androgen yang membuat dia berkembang menjadi folikel sekunder awal. Nah, ketika udah ada sel TK sama udah ada granular, dia itu akan menghasilkan estrogen. Jadi gimana caranya? Gini caranya, ini yang paling mudahnya ya. Jadi sel TK-nya itu di sel TK itu sendiri dia itu punya kolesterol. Kolesterol ini akan menghasilkan androgen. Androgen dia itu kalau udah masuk ke dalam sel granular, dia tuh akan diubah menjadi oleh enzim aromatase menjadi estrogen. Nah, estrogen ini akan keluar kayak gini. Nah, selanjutnya ada fase ini bakal terjadi dikeluarkannya estrogen, sama ada folikuler sekunder akhir. Nanti akan terbentuknya antrum-antrum yang kecil-kecil seperti ini. Nah, dia juga akan menghasilkan estrogen. Di sini sampai sini itu adalah fase folikular yang terjadi dari hari ke-1 sampai hari ke-13. Selanjutnya itu fase degraf atau fase maturnya dari folikel ini. Dia itu punya antrum yang cukup gede, terus ada korona radiata sama cumulus or porus. Nah, itu namanya ovulasi di hari ke-14, di mana nanti akan terjadi guncangan besar sehingga si oositnya ini bisa keluar ke fimbriae, atau dia bakal masuk ke ampula gitu kan untuk didiemin. Selanjutnya ini akan menjadi folikel antrum. Folikel antrum ini dia itu akan menjadi corpus luteum. Corpus luteum dia itu menggunakan hormon LH itu akan memproduksi prostaglandin sih, itu progesteron, estrogen, sama inhibin B. Inhibin B akan menginhibit si FSH. Selanjutnya ada korpus nanti selama 12 atau 24 hari si ini nih akan mati dan menjadi korpus luteum. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat ya bagaimana mekanisme dari hormonnya, itu seperti ini. Estrogen itu dari sini dulu. Folikular, dari fase folikular. Fase folikular dia itu dikerjain sama FSH. Makanya di sini FSH yang tadi dia itu akan selalu naik kayak gitu kan. Di hari ke-1 sampai hari ke sekitar 13 gitu. Dia itu akan naik. Nah, di hari ke-14 dia itu akan turun FSH ini nih. Maaf. Ya ini, bener ini. Nah, terus FSH yang turun, dia itu akan digantikan dengan LH. Kenapa bisa digantikan dengan LH? Jadi estrogen yang sedikit itu akan menghambat si LH untuk bekerja. Ketika estrogennya itu udah nyampe ke hari ke-13, dia itu kan udah banyak kan. Nah, estrogen ini dia akan menstimulus LH untuk bekerja. Hasilnya LH bekerja di ke-14, di hari ke-14 atau ovulasi, sehingga si LH ini akan membuat stimulasi di bagian follicle degraf, dan dia itu
akan membuat sebagian dari follicle digraph itu yang bagian oositnya dan bagian granula sebagiannya dia itu akan keluar ke ini. Nah, oke. Selanjutnya itu LH dia itu berfungsinya untuk apa sih? Nah, fungsi LH ini untuk menstimulasi si corpus luteum untuk membuat progesteron, estrogen sama inhibin B. Inhibin B-nya tuh ini nih akan membuat si FSH itu dihambat. Kenapa? Karena fungsi inhibin B untuk menghambat FSH gitu aja. Ya, terus oke, selanjutnya itu adalah fase ini. Siapa sih namanya ini nih? Proliferasi. Kalau kalian lihat di bagian ini, proliferasi itu dia itu bersamaan dengan folikulogenesis. Jadi ketika menstruasi si folikelnya dia itu akan bertumbuh kayak gitu. Nah, terus ketika proliferasi dia itu si folikelnya juga masih akan bertumbuh sampai hari ke-13 gitu. Jadi dari hari ke-6 sampai hari ke-13 kita akan masuk ke proliferasi. Proliferasi itu apa? Proliferasi itu adalah pembangunan dari dinding endometrium. Nah, sebelumnya endometrium itu apa? Endometrium itu adalah lapisan yang berada di uterus kita. Uterus itu tuh ada 3 lapisan. Ada perimetrium, myometrium, sama endometrium. Nah, kalau yang peri sama myo kan dia itu kayak kalau yang peri itu jaringan ikat, kalau yang myo itu adalah siapa sih? Otot. Nah, aku lupa ototnya ada berapa lapis. Kayaknya 2, sirkular bagian dalam dan longitudinal bagian luar. Habis itu ini endometrium. Endometrium itu dia itu ada 2 lapisannya. Ada stratum basalis sama stratum fungsionalis. Kalau yang basalis itu dia itu arterinya lurus. Kalau yang fungsionalis dia itu arterinya spiral. Jadi kalau spiral ini nih tergantung dari apa sih namanya? Ada di tubuhnya. Ketika dia proliferasi, dia tuh nggak terlalu spiral gitu. Ketika sekresi dia baru spiral, dan ketika menstruasi dia baru menggumpal dan runtuh gitu. Nah, oke. Terus gimana nih untuk yang ininya? Jadi kan nih di hari ke-6 sampai ke-14 itu terjadi proliferasi atau terjadinya pembentukan dari si dinding endometrium yang fungsionalis. Nah, kenapa? Karena di sini ketika proliferasi terjadilah folikulogenesis. Jadi kayak dia tuh tumbuh aja gitu tuh, benar-benar tumbuh aja. Nah, terus selanjutnya adalah fase sekresi. Sekresi itu gimana? Sekresi itu dari hari ke-15 sampai ke-28. Sekresi ini dia itu mempertahankan bentuknya. Nah, siapa yang mempertahankan bentuknya? Kebetulan di sini ketika fase sekresi itu fase luteal. Berarti ketika fase luteal dia itu siapa? Yaitu corpus luteum. Corpus luteum itu mempertahankan bentuknya dengan dibuatnya progesteron sama estrogen. Karena ada progesteron dan estrogen, dia itu akan tetap seperti ini. Nah, dia ini juga menghasilkan sekresi. Nah, sekresinya apa? Dia berupa lendir, dan dia juga berupa lendir di bagian serviks. Misalnya kayak keputihan. Nah, selanjutnya itu adalah fase menstruasi. Fase menstruasi itu adalah runtuhnya dari dinding endometrium. Nah, siapa sih yang runtuh? Nah, itu cuman bagian yang stratum fungsionalisnya aja dari endometrium. Kalau yang basalisnya gimana? Enggak. Jadi yang keluar dari pas menstruasi apa? Yang keluar pada saat menstruasi itu adalah si endometriumnya sama darah-darah spiralis atau yang menggumpal di bagian endometriumnya. Nah, terus kalau ada pertanyaan kayak gini, gimana sih cara nentuin si orang ini masa suburnya berapa hari gitu. Nah, kalau kita tahu sperma itu bisa bertahan di dalam tubuh kita sekitar 3-5 hari di dalam tubuh ya. Nah, sperma ini juga dia kan bisa nunggu ya. Tapi kan yang namanya ovum dia nggak bisa nunggu. Ovum cuman punya waktu untuk hidup 24 hari. 24 jam. 24 jam doang dia. Nah, makanya ketika kita itu dari masa yang kalau dari ovarium ya, kalau ovarium kita itu akan berhubungan seks itu bisa di masa folikulogenesis atau di bagian proliferasinya. Nah, folikulogenesis di hari ke-10 kira-kira. Hari 10 sampai hari ke-15. Nah, kenapa? Karena
pas hari ke-14 ya, dia kan ovulasi kan, berarti kan dikeluarin nih si ovum nih dari ovarium kita menuju ke ke tuba falopi. Jadi kan dia bisa ketemu nih sama spermanya pas nyampe ke ampula di hari ke-15 atau enggak hari ke-14 ketika dia ovulasi itu sendiri. Jadi kalau mau berhubungan seks bisa di hari ke-10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau hari ke-11. Jadi hari ke-11 tuh kamu berhubungan seks, habis itu kan dia cerot gitu kan. Nah, cerot ini dia itu bisa menunggu si sperma ini. Jadi spermanya bisa nunggu sampai ke hari sekiranya tiga hari kemudian, sehingga ovulasi, dan ovulasi ini akan membuahi gitu, gitulah.